kasih pada sore hari ini menjelang malam, kiranya Engkau berkati kami, berkati kami, berkuasa Tuhan, biar kami berdiam mendengarkan sebagian firman-Mu, dan juga segala kuasa kegelapan dan roh-roh yang tak punya dengan Tuhan dan nama Yesus, kiranya Engkau berkati kami, tapi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati pakai diri dia. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra Winata. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Ibadah Zoom Family Ministry. Yang nanti akan sebagai pembicara adalah Bapak Pendeta Apollo. Tapi sebelum itu kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan beberapa dua buah lagu. Ya, saya persiapkan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Jamahlah tiap hati, jamah segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah Roh Kudus. Tiap hati yang gentar lewat lembah yang curam, jalan dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah dan jamahlah tiap hati, jamahlah segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah tiap hati yang gentar lewat lembah yang curam, jalan cinta terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah datang, jamahlah setiap kami, jamah dan jamahlah tiap hati, jamahlah segarkanlah yang lelah, kuatkanlah Roh Kudus, kuatkanlah hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan cinta. Roh
pimpinlah Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Baiklah, marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya jangan menyertai dan dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ya, silakan waktu dan tempat pada Apollo Warubu. Tuhan Yesus berkati, selamat pelayan. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, bagian kami pada sore hari ini telah memuji menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Dan kami rindu juga Tuhan, Engkau berbicara lewat firman-Mu, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 15, mulai dari 18 sampai dengan 27, dan mohon maaf sebelumnya saya tidak ada slide, ya. Saya tidak, karena saya lagi belum pakai laptop. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Saya mau tanya, apakah cukup jelas suara saya? Jelas sekali, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke, mari kita dengarkan firman Tuhan ini demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku,
mereka juga akan menuruti perkataan. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Ya, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Tema kita hari ini ya seperti yang sudah ada di layar kita, yaitu kita berasal dari sorga. Kalau kita berasal dari sorga, berarti kita bukan dari dunia ini. Nah, ada 4 hal hari ini yang perlu kita pelajari, dalami bersama-sama. Sering kita bertanya-tanya bahwa kenapa dunia ya tidak bisa menerima kita? Kenapa ya kita melakukan justru hal-hal yang baik kita lakukan? Contoh, kita memberitakan firman untuk membawa supaya orang memuliakan nama Tuhan. Tapi kita dibenci. Kita mendirikan, membangun gereja Tuhan, ditolak. Tapi kalau membangun diskotik, tidak dipersoalkan. Membangun misalnya tempat-tempat dalam tanda kutip yang gelap-gelap, tidak ditolak. Jadi Bapak Ibu, ternyata jawaban dari semuanya ini adalah Tuhan Yesus sendiri memberitahu kepada kita bahwa kita bukan dari dunia ini. Kita dari sorga. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan kita dikatakan berasal dari sorga, bukan dari dunia? Ternyata penyebabnya adalah oleh karena percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Sebabnya Yohanes 3 ayat 13 dicatat di situ, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga kecuali Dia yang turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi ternyata oleh karena Tuhan Yesus datang dari sorga dan kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita mengimani Dia, kuasa itulah yang diberikan kepada kita untuk memperoleh kunci kerajaan sorga. Dan kita adalah warga kerajaan sorga. Itu. Nah, oleh karena kita warga kerajaan sorga, Bapak Ibu, kita juga harus memiliki sifat-sifat sorga. Nah, apa itu sifat-sifat sorga? Mari kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 49. Kalau ada hamba-hambanya yang siap untuk saling memberi hari ini, 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 49. Boleh dibantu untuk membacakannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 47 sampai 49.
47 sampai berapa, Pak? 9 sampai 47 sampai 49. 1 Korintus pasal 15 ayat 47, demikian bunyi firman Tuhan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surga sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Iya, Bapak Ibu, ternyata salah satu sifat sorga itu adalah memiliki ya sifat yang berasal dari sorga itu secara alamiah. Dia berasal dari sorga dan memiliki sifat kekal. Yesus itu kekal, Roh Kudus itu kekal, Bapa itu juga kekal. Maka kita dibawa di dalam kekekalan. Kalau manusia pertama itu kita pasti tahu bahwa manusia yang dimasukkan pertama itu adalah Adam dan Hawa. Dan itu berasal dari tanah. Maka firman Tuhan katakan, debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah, tetapi jiwa dan roh kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nanti pada akhirnya kita ini akan diubahkan. Ya, kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh yang alami, tubuh yang manusia yang bersifat jasmani ini akan diubahkan menjadi tubuh sorgawi, dan itu disebut sebagai manusia yang dimuliakan. Kenapa? Beda kemuliaan manusia jasmani dengan kemuliaan manusia yang rohani. Jadi kita ini memiliki sifat-sifat sorga. Dia ada kemuliaannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 40 dikatakan, saya bacakan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, kita ini memiliki tubuh sorgawi nanti. Diubahkan dalam kemuliaan dalam sekejap. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus menjaga kekudusan. Kami punya moto, holiness unto the Lord. Artinya apa? Kudus bagi Tuhan. Jadi hidup kita itu harus hidup yang kudus. Bukan cuma di gereja saja kita hidup kudus. Tetapi ketika kita di mana saja, mau di tempat kerja, mau di jalan, mau di pasar, ya. Kemarin Bapak Ibu, kami punya kesaksian, saya dengan Ibu Gembala pulang dari gereja. Di gereja itu kami sudah berdoa. Dan salah satu doa kami, dan juga barangkali Bapak Ibu doanya adalah, supaya Tuhan menjaga kita dari perjalanan ini, menghindarkan dari segala mara bahaya. Menghindarkan dari kecelakaan, dari tabrakan, dari apapun. Tapi tahu apa yang terjadi? Saya bawa motor itu melewati rel kereta api. Dan itu sudah lewat rel kereta api. Justru bahayanya itu di rel kereta api itu seharusnya. Tapi kami udah lewatin. Tiba-tiba ya ada taksi yang forbidden, yang tidak boleh lewat jalan itu. Tiba-tiba dia nyerobot dan 2 kali melewati jalan forbidden. Dia tabrak motor. Jadi kenalah kaki ibu istri, Ibu Gembala, kena kakinya, memang kelihatan tidak ada apa-apa. Tapi lebih kurang ajarnya lagi taksi ini adalah dia mundur, lalu kemudian dia mutar, dia bilang, oh ya tunggu saya. Ternyata dia tidak minta maaf, jangankah dulu dia bertanggung jawab, tidak minta maaf, dan dia melarikan diri.
Saya coba memang sesaat mengejar, tapi karena saya sudah terkilir pinggulnya, nggak bisa kejar. Dan puji Tuhan, motor memang tidak apa-apa. Padahal banyak orang di situ dan juga ada orang ya pauga-pauga itu di situ. Mereka juga nggak bantu sama sekali. Ternyata setelah sampai di rumah, kaki istri itu bengkak sama sekali. Bengkak, sangat betisnya, tulang keringnya itu sangat bengkak. Karena dihantam sama bumper taksi itu. Dan anak-anak sedikit agak kesal, marah. Ini taksi ini. Ya udah, ibu udah sabar. Akhirnya didoakan, dikompres, kemudian kasih vitamin, dan ada bekasnya. Jadi artinya gini, kita udah berdoa, tapi kok ada kecelakaan. Tapi justru di kecelakaan itu saya lihat pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan di situ jaga, sekalipun dia menabrak, tetapi tidak kita mengalami mara bahaya. Tidak, kaki saya tidak patah, kaki Ibu Gembala tidak patah, walaupun memar. Nah, sekali dikasih obat ya udah sembuh. Nah, Bapak Ibu, bisa pada saat itu bisa keluar caci maki, marah, bahkan bisa saya marahi itu yang mengatur mobil itu. Tetapi itu ada Tuhan memberikan kekuatan. Sulit sekali mengucapkan kata-kata marah itu pada saat kemarin itu. Layak dan pantas saya harus marah. Layak dan pantas saya harus ambil batu lempar mobilnya. Tapi tidak terjadi. Tidak saya lakukan itu. Kenapa? Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan yang menolong. Jadi kita di situ harus mencerminkan sifat-sifat surgawi itu. Sifat-sifat surgawi itu harus ada. Kenapa? Karena di dalam kekekalan kita berada nanti. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 2 saya bacakan kepada kita. Dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Jadi, kalau manusia jasmani itu ada keluh kesah, mengeluh. Jadi wajar kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, tempat kediaman surgawi itu adalah kekal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu bukan berasal dari dunia. Nah, oleh karena Tuhan Yesus telah memilih kita untuk tidak menjadi anggota kerajaan, tidak menjadi anggota warga dunia ini, tetapi kita dipindahkan menjadi anggota warga kerajaan sorga, dan Tuhan Yesus sendiri yang melakukan itu. Bagaimana caranya dia melakukan? Dia pergi ke rumah Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 dia katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ aku membawa engkau. Dan aku akan menjemput kamu dan ke tempat di mana aku berada. Jadi itu yang membuat kita yakin, Bapak Ibu, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara saja. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki karakter Kristus. Apa saja ciri-ciri sorga itu? Apa namanya ciri-cirinya? Pertama-tama, ya, Galatia pasal 3 ayat 27.
Dan juga Galatia pasal 4 ayat 24. Saya bacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita yang sudah dibaptis di dalam Kristus itu, ya, kita mengenakan Kristus. Apa dia dimasukkan mengenakan Kristus itu? Mengenakan Kristus itu adalah di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Boleh Bapak Ibu hamba-hambanya bantu untuk membacakannya kepada kita. Filipi pasal 2 mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayat ke-5. Ya, Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 5 demikian. Nasihat supaya satu di dalam merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, di dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaannya terdapat juga di dalam Kristus. Yang walaupun Haleluya. Cukup. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, ini ayat bukan ayat yang asing bagi kita. Ini adalah ayat yang sudah familiar bagi kita. Tetapi sebagai orang yang berasal dari sorga, mengenakan Kristus, dan Kristus mengatakan dalam dia ada nasihat. Jadi makanya kalau kita saling menasihati, ya saling mengingatkan itu, kita nggak usah nggak perlu kita tersinggung, tapi justru bersyukur, terima kasih Tuhan, karena melalui persekutuan kami mendapatkan nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan, karena melalui persekutuan kami, kebersamaan kami dipertajam. Yang dikatakan oleh Salomo di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, di dalam Kristus juga ada penghiburan kasih. Bukan penghiburan sekedar nasihat saja, tapi ada penghiburan kasih. Artinya ketika kita dinasihati, tetapi ada kasih yang menghibur kita, yang membalut hati kita. Dan persekutuan roh, sehingga dia membuat kita memiliki kasih yang mesra dan belas kasihan terhadap sesama kita. Beberapa waktu yang lalu ketika kami memulai ibadah perdana di tempat yang baru, di mana saya gembalakan tadi sebelum kita memulai acara kita ini, ibadah kita ini, saya dengan Pak Gembala sedang berbicara. Tetapi Bapak Ibu, waktu ibadah perdana, satu surprise, Pak Gembala bersama dengan teman-teman datang dan memberikan kasih kepada kami, membawa oleh-oleh yang luar biasa, yaitu kitab suci. Ada 6 buah kitab suci diberikan kepada kami, dan kitab suci yang baru. Dan tentu itu harganya lumayan mahal, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini salah satu tanda persekutuan di dalam roh. Saya juga kaget. Saya pikir ini Pak Gembala bawa kue tar begitu. Ternyata lebih dari kue tar ya dibawanya gitu ya. Ini luar biasa, saudara. Sehingga jemaat pun bersuka cita. Dan akhirnya Pak Pendeta kok pada kenal semua. Ya, itu orang-orang hebat semua di dalam Tuhan.
Ya, saya belum memberikan waktu saya surprise seperti itu untuk teman-teman yang lain. Jangankan dulu untuk Pak Gembala. Oh, Pak Gembala mengundang terus saya untuk berenang aja. Saya masih tolak-tolak. Saya harus bertobat dalam hal itu, Pak Gembala. Tapi ampunilah dia, pendeta Apollo itu, karena nggak tahu dia waktunya. Itu loh saudara ya. Jadi itu membuat kita hiburan. Dalam minggu-minggu ini saya lelah secara fisik, tapi saya ingat persekutuan kasih. Ada teman-temannya sport, ada teman-teman yang mendukung. Nggak sendiri kita rupanya ya. Itu ada yang mengenal kita di situ, dekat lagi gitu ya. Ini luar biasa. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya selalu berulang-ulang mengatakan, dan salah satu sebetulnya yang membuat saya enggan untuk meninggalkan persekutuan kita ini. Ibu Gembala bilang, istriku bilang, udahlah Pak, jangan kalau di FM jangan keluar-keluar lagi. Biarin aja lah HP seperti itu. Kalau yang lain-lain bolehlah keluar katanya. Tapi kalau di FM jangan keluar. Saya bilang, kenapa begitu? Iya kan kita di situ kan ada penghiburan persekutuan roh, saling mengisi. Udah kita rupanya itu sudah sehati sepikir seia sekata loh di situ. Apa sih? Memangnya kamu tahu apa yang kami lakukan? Ya kan aku di sampingmu, aku dengar-dengar gitu katanya. Oh begitu ya. Jadi dengar firman Tuhan. Iya dong. Aku mendengar karena firman Tuhan bilang, dengarkanlah hai Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Yahweh kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita harus hati sejiwa. Tadi di dalam di dalam grup kita ada nasihat, dan saya bersyukur ada nasihat yang disampaikan oleh Pak Yohanes Sumarno, lalu kemudian ditanggapi oleh Pak Gembala. Apa nasihatnya? Pokoknya kita tujuannya supaya kita sehati di sini. Jangan masing-masing. Kalau masing-masing silakan dibawa ke persekutuannya di gerejanya masing-masing, tetapi kita di dalam grup ini sehati seia sekata. Wah, itu salah satu nasihat yang sangat bijaksana, Bapak Ibu. Dan itu salah satu yang membuat saya enggan untuk, saya katakan kedua kalinya di sini, mau pamit dengan baik-baik. Baru aja mau pamit, ternyata Pak Gembala sudah datang hadir di dalam ibadah. Kalau mau pamit enggak enak. Ini anak kurang ajar ini namanya, udah didatangi sama Gembala FM, masih aja keluar dia. Makanya jangan, harus melihara ini, harus melihara. Jangan, udah kalau misalnya ada teriris sedikit, ya nggak apa-apa lah. Itu untuk mempertajam kita. Orang Tuhan Yesus saja disalib juga diiris-iris kok, bukan cuma diiris, tetapi dicabik-cabik, bukan cuma dicabik, ditombak dan kemudian ditarik, dan kemudian sampai sudah tidak punya darah, sudah keluar darahnya lagi, akhirnya ada air dari lambungnya keluar. Masa tersinggung sedikit tersinggung, udah ngambek sedikit, udah tersinggung, sedikit kau tersinggung. Pendeta Apolos. Bertobatlah, jadi bertobat pada diri sendiri. Anggap aja suatu itu namanya karena kita masih hidup, makanya kita bisa tersinggung. Itu namanya karena kita masih manusia yang ada di jasmani. Tapi ingat kan, kita akan manusia yang akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan menjadi anggota kerajaan sorga. Dan persekutuan kita itu harus semakin ini. Ini saya nggak bicara ke orang lain, Bapak Ibu ya. Saya bicara ke diri saya sendiri. Itu yang ada di dalam diriku. Tapi saya nasihati diriku sendiri. Saya katakan, nggak baik kau seperti itu. Punya sifat seperti itu. Ya, kan Pak Gembala nggak pernah menyakitimu.
Ngapa kau mundur-mundur? Kalau diajak itu bagus dong. Kalau diajak berenang kan itu menyehatkan dirimu. Haleluya. Aku pokoknya Pak Gembala nggak ada bosan-bosannya. Haleluya. Tapi tetap saya nekat di grup renang keluar juga. Tapi kalau dari FM enggak. Harus ngaku aja pokoknya. Haleluya. Yang kedua, kita lanjut yang kedua Bapak Ibu ya. Mengenakan Kristus itu berarti kita sudah hidup dalam hidup yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Aku izin Pak Gembala bacakan yang ini. Pak Gembala FM, Pak Pendeta Komiguan yang bacakan kepada kita ini. Ini 2 Korintus 5 ayat 17. Itu ayat kesukaan saya itu. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Sudah berlalu. Iya. Yang baru sudah datang. Ya. Amin. Itu harus kita sadari ya. Amin. Jadi kita ini bukan ciptaan yang lama, tapi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, kita Haleluya. harus tinggal di ciptaan yang lama. Amin. Tuhan berkati Pak Amin. Apollo. Terima kasih Pak Gembala. Ini memang roh yang minta Pak Gembala yang membacakan itu. Kenapa saya katakan itu? Kalau Pendeta Apolos masih tersinggung, itu wajar manusiawi. Tapi kalau tidak bisa dipulihkan, ya ketersinggungannya besok, kemudian besoknya lagi, minggu depan, bulan yang akan datang lagi, tetap aja tersinggung dia, Pendeta Apolos itu. Artinya apa? Dia hanya ucapan ciptaannya baru itu. Orang yang sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru, secara manusia, dia tersinggung. Wajar, berarti dia normal. Tetapi, dia bisa memulihkan dirinya. Katakan tadi oleh Pak Gembala, kamu adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, itu buang yang lama, yang baru sudah datang. Artinya apa? Aku sambut yang baru itu. Hal-hal yang baru. Apa itu hal-hal yang baru? Filipi pasal 4 ayat 8. Dan izin Pak Joni membacakannya kepada kita. Ini berhubungan dengan hukum kasih. Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ada 8 hadis itu yang perlu kita pikirkan. Ayat 8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ada amin? Amin. Jadi kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan kita, Tuhan perintahkan untuk kita memikirkan 8 hal ini. Kenapa itu diberikan kepada kita untuk pikirkan? Karena memang kita ciptaan yang baru. Dan itu salah satu ciri-ciri kerajaan sorga. Itu luar biasa. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Tapi sesungguhnya dalam bahasa aslinya, bukan dikatakan pikirkanlah itu. Dalam bahasa Yunaninya memakai kata, semuanya itu 8 itu tadi, lakukanlah itu. Jadikan itu rema di dalam dirimu. Jadikan itu landasan engkau memiliki berpola pikir. Saya ingat nasihat Paulus kepada Roma di jemaat di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus, yang mulia, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu.
dan menjadi semakin kuatlah keyakinan kita bahwa memang benar-benar kita berasal dari sorga. Dan sifat-sifat kita tentu juga beda dengan sifat-sifat dunia. Ayat 20 di dalam bacaan kita, ayat 20 sampai ya di dalam Yohanes 15 ayat 20 sampai 21 tadi dikatakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu, kuasa dari Tuhan Yesus itu dasar. Baru-baru ini terjadi yang viral, ya. Ada seorang tokoh yang menokohkan dirinya. Dulu dia seorang yang mengaku dari Kristen, tapi kemudian menjadi tokoh di tempat yang lain, dari agama lain. Pada hari yang sama dia minta, kalau memang Yesus itu Tuhan, maka sekarang saya minta juga buat saya. Dia bilang gitu. Ada di video itu. Buat saya sekarang. Artinya ambil saya sekarang. Dan pada hari itu juga Bapak Ibu, langsung Tuhan Yesus bertindak kepada dia. Langsung pada saat itu juga. Itu nggak main-main. Ya, sudah banyak ya. Ada tokoh yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, tahun 2024, diambilnya Alkitab, dipatati, ditaruh di pantainya. Tahu apa yang terjadi? Sebulan kemudian langsung dead, langsung putus. Tidak ada apa namanya? Tidak ada belas kasihan. Jadi nama Yesus ini sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita apa? Supaya mengingat firman-Nya. Kenapa kita harus ingat firman? Karena Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Jadi yang membersihkan seluruh hidup kita ini. Sebelum kita masuk dalam kerajaan sorga, kita terlebih dahulu disucikan oleh firman. Kita terlebih dahulu dibersihkan oleh firman. Kita terlebih dahulu dimandikan oleh firman. Supaya benar-benar kita bersih. Bersih hati, bersih pikiran, bersih perasaan, dan bahkan bersih fisik kita. Itu luar biasa. Ini untuk saya juga, dan ini untuk kita hamba-hamba Tuhan. Saya pernah bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan ya. Makanya hamba-hamba Tuhan itu hati-hati. Ya, walaupun kita ini hamba Tuhan ini uangnya pas-pasan, tapi minimal ya pakai bedak lah supaya jangan bau ketiak ya. Seorang hamba Tuhan diundang di salah satu tempat ibadah. Dia yang membawa firman Tuhan. Lalu kemudian orang yang duduk di samping kanan kiri, di belakangnya, di depannya, mulai apa namanya, ambil tisu, ada yang ambil sabut tangan, dan mulai tutup hidung. Ternyata saudara-saudara, setelah saya perhatikan, waduh, ini rupanya hamba Tuhannya aroma ketiaknya lumayan menyengatkan. Hamba Tuhan itu juga jangan mau jadi batu sandungan. Padahal dia sampaikan firman Tuhan bagus-bagus. Waduh, mantap-mantap firman Tuhannya. Akhirnya jemaat yang, Pak, lain kali jangan udah Bapak itu, memang kita diberkati oleh firman Tuhannya. Tetapi ya susah juga kita, Pak. Sesak nafas kita jadinya. Mereka bilang begitu. Saya bilang, kenapa? Iya, Bapak sendiri sesak nafas kan, dekat dengan beliau. Jadi ini menjadi pengalaman bagi saya juga. Makanya saya bilang, ya Pak, kalau enggak
bisa beli parfum dari Israel, ya belilah bedak yang bisa menghambat itu kan. Itu makanya peranan seorang istri itu sangat penting bagi seorang hamba Tuhan. Itu ibu istri mau berangkat itu, dia bilang, Pak, kenapa? Cium dulu. Enak aja cium-cium. Enggak, aku mau cium dulu baunya, aromanya gimana. Jangan nanti sampai jadi batu sandungan di sana. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena memang firman Tuhan bilang, kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Jadi rupanya kita itu tidak hanya bersih hati, pikiran, perasaan, tapi bersih juga pakaian kita. Ya. Kadang-kadang kan ada orang peluk kita, tapi enggan kita untuk memeluknya. Wah, ada sesuatu yang terjadi di situ. Makanya kita koreksi diri kita. Aku minimal, Bapak Ibu kan aromaku nggak dicium di sana kan Bapak Ibu? Bersih oleh firman. Hal yang ketiga pada saat ini adalah karena kita berasal dari sorga, maka kita mengasihi Bapa, Putranya, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ayat 22 sampai 25. Saya nggak perlu menjabarkan ini kepada kita. Kita harus mengasihi Dia dan mengasihi juga sesama kita. Mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita, tetapi juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saya sore ini begitu menutup pintu gereja, tiba-tiba tetangga yang di sebelah itu keluar. Nah, lalu kemudian saya bantu dia membuka pintu pagarnya. Saya bantu dan kami ngobrol-ngobrol. Rupanya mereka orang gereja dan tidak pergi ke gereja. Tidak pernah ke gereja. Saya bilang, ya pergilah ke gereja. Gerejamu di mana? Dia sebutkan gerejanya. Pergilah ke sana. Iya Pak Pendeta, kami baru pindah di sini. Wah bagus. Tapi mungkin ini, dia bilang gini. Mungkin ini panggilan Tuhan kali. Oh gitu, panggilan Tuhan bagaimana? Ya, karena Bapak Pendeta ada di sini, dekat gereja di sini. Nah, jadi mungkin Tuhan memanggil kami masuk di gereja Bapak. Oh, saya bilang puji Tuhan, haleluya. Nggak perlu kita cari-cari. Mereka datang dengan sendirinya. Aduh, haleluya, luar biasa. Itu Bapak Ibu. Jadi, rupanya penting kita itu komunikasi, bergaul. Padahal kita hanya bantu dia sedikit. Wah, ini luar biasa ini Pak Pendeta. Itu kita bantu sedikit, udah terima kasih. Dan akhirnya apa? Kita bisa memperkenalkan diri. Dan kami bilang, apakah terganggu kehadiran kami di sini? Oh enggak Pak, kami justru senang. Dia tanya, jam ibadahnya jam berapa? Karena, saya bilang jam 10. Oh jam 10. Ya kami belum pergi-pergi ke gereja. Jadi ketahuan bahwa dia nggak pergi-pergi ke gereja. Kita harap dia akan pergi ke gereja. Untuk apa? Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka suami istri. Oh haleluya. Jadi kita bersaksi. Itu sebagai anggota kerajaan sorga. Kita bersaksi. Bersaksi itu dari dalam, dari luar, dari kanan kiri kita kepada siapapun. Tetapi kesaksian kita harus atas pimpinan Roh Kudus. Bukan atas pimpinan diri kita sendiri. Bapak Ibu, ciri-ciri, salah satu ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia kalau berbicara kepada siapa saja, langsung ada wibawa surgawi. Langsung yang dibicarakan itu adalah yang berhubungan dengan kerajaan surga. Langsung yang berbicara itu yang berbicara dengan hubungan kekal. Saya bicara ke Pak RT, saya bicara, kami ngopi bareng di sana, dan kami bisa ketawa-ketawa. Wow, padahal dia bukan orang Kristen, tapi dia bilang puji Tuhan Pak Pendeta. Coba bayangkan itu. Terucap di mulanya puji Tuhan Pak Pendeta. Dan ada seorang ibu di warung itu mengatakan, oh iya Pak Pendeta, kami senang kehadirannya di sini. Biasanya dulu yang saya dengar, oh ngapain, apa visi misinya? Ngapain Bapak ada di sini? Tapi saya mendengarkan,
seorang ibu yang bukan orang Kristen mengatakan, kami senang kehadiran Bapak Pendeta dan Ibu di sini. Kiranya di lingkungan kita ini semakin kerohanian umat dibangun. Wah, ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 hal hari ini di dalam Yohanes 15 ini yang saya tangkap, yang saya dapatkan, yaitu pertama, bahwa kita berasal dari sorga, memiliki sifat-sifat kerajaan sorga, ciri-ciri kerajaan sorga. Oleh karena itu kita harus punya karakter Kristus, dan punya karakter Kristus itu adalah Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Kita udah baca, yaitu buah roh. Kemudian yang kedua, kita mengingat firman Tuhan yang menyucikan hidup kita. Yang ketiga, karena kita warga kerajaan surga, kita mengasihi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus, maka ada kuasa, ada urapan. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8, jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sudah hamba berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus tidak pernah berhenti. Berkatilah persekutuan kami. Berkatilah family ministry. Jadikan family ministry ini menjadi wadah di mana kami seia, sekata, sehati, sepikir, setujuan di dalam Roh-Mu, dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan Tuhan. Terima kasih karena sampai sekarang kami tetap utuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati acara kami selanjutnya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Apollo Warwu. Luar biasa ya, hamba yang sudah dipilih Tuhan ya. Kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Saya selalu pegang itu di Filipi 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah pasti datangnya dari surga, bukan dari siapa-siapa ya. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah loh. Sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Jangan sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan ya. Itu namanya tomat ya, tobat kumat. Ya, kita harus pegang itu firman ya. Kita harus jadi pelaku firman ya. Kita harus jadi pelaku firman. Mau tidak mau harus jadi pelaku firman. Ya, karena itu sangat penting. Yakobus 1 ayat 22. Jangan cuma dengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Ini yang sangat sulit ya. Banyak orang berdebat firman ya. Pengen menang sendiri, maaf kata ya, sok pinter. Akhirnya kita jadi orang Farisi. Nggak ada ubahnya, kita seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Ini sangat riskan ya. Sangat disayangkan. Akhirnya kecewa, tinggalkan pelayanan ya, nggak mau lagi bersekutu. Ini cilaka 13 namanya ya. Nggak boleh. Jadi anak Tuhan itu tetap harus rendah hati. Ya, tetap harus taat pada firman. Karena Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, kau harus menuruti segala perintah-perintahku. Firman Tuhan adalah perintah Tuhan. Kita harus taat, kita harus setia. Sampai kapan ya? Tentunya sampai akhir menutup mata. Kita dipanggil Tuhan. Amin. Saya dukung pelayanan Pendeta Apollo Warwu. Jangan khawatir, Pak. Ada Yesus, kita disertai Tuhan, pasti tidak akan kekurangan. Semuanya pasti akan diberkati. Tuhan Yesus berkati pelayanan Pendeta Apollo. Tuhan Yesus pakai terus pelayan Tuhan yang setia. Yang melayani Tuhan lebih sungguh. Anak, istri, semuanya pasti akan dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan kembali ke ibadah ministry yang melayani Bapak Sutarjo dari Jogja. Tuhan Yesus memberkati.